Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat berjumpa di channel I'rab. Pada channel ini kita akan melakukan kegiatan meng-i'rab Al-Qur'anul Karim, khususnya juz amma atau juz 30 yang kita akan awali nanti dengan surah Al-Fatihah. Akan tetapi sebelum kita melakukan i'rab juz amma dan surah Al-Fatihah sebagai muqaddimah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa i'rab itu dan sejauh mana urgensinya dalam pelajaran bahasa Arab. Kita akan bahas terlebih dahulu apa itu al-i'rab. Kalau dalam bahasa Arab ada alif lamnya ya, bacanya al-i'rab atau i'rab. Apa itu i'rab? Langsung saja kita kepada definisi yang sering dinukil oleh para pengkaji nahwu dan shorof, bahwa al-i'rab adalah definisi ini ya. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu di sini, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim. Ini langsung aja ya, pengubahan. Jadi taghyir itu bukan perubahan, tepatnya pengubahan. Pengubahan itu artinya kita yang mengubah. Kalau perubahan itu ya isimnya sendiri atau katanya sendiri yang mengalami perubahan. Taghyiru awakhiril kalimi, pengubahan di akhir kalim. Kalim ini ya kalimah, kata dalam bahasa Indonesia, yang disebabkan likhtilafi al-awamil, karena berbeda-bedanya awamil. Awamil ini faktor pengubah ya, faktor pengubah ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk ke dalamnya, lafzan au takdiran. Lafzan itu artinya berupa kata. Lafaz itu sama dengan kata ya, terlihat, terbaca. Sedangkan takdiran itu non kata, berarti tidak tampak. Baik, kita akan bahas satu persatu. Taghyiru awakhiril kalim, pengubahan akhir kata. Nah, ini penting untuk dipahami. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kita menemukan kata rumah ya. Baik, kata rumah ini tidak mengalami perubahan apapun meskipun dia masuk di dalam suatu kalimat dengan beragam posisi atau jabatan kata, sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, tidak berubah. Dan umumnya kata dalam bahasa Indonesia semacam itu, gitu ya. Madrasah juga demikian. Kalau madrasah diucapkan dalam konteks bahasa Arab, ya madrasatun, madrasatan, madrasatin. Tapi kalau yang bicara bahasa Indonesia, masuk dalam kalimat bahasa Indonesia, ya madrasah aja. Berarti dia tidak berubah. Sedangkan dalam bahasa Arab, rumah ini bait ya. Bait. Nah, kata bait ini untuk harokat yang huruf pertama dan kedua tidak mengalami perubahan. Ini baku sudah ya. Tidak ada yang baca bit misalnya, atau buet, tidak ada ya. Buyut misalnya tidak ada, ya bait, diharokati atau tidak bacanya bait. Nah, yang dinamis adalah ini, yang di akhir ini. Kadang-kadang baitun, kadang-kadang baitin, kadang-kadang baitan ya. Kalau fathah tanwin begini harus pakai alif ya. Baitun, baitin atau baitan. Nah, ya. Nah,
kata ini kalau dimaksudkan dua rumah pun menjadi baitani. Ya, berubah lagi baitani atau baitaini. Baitani atau baitaini berubah. Kalau dia disebutkan untuk maksud banyak, ada 5 rumah misalnya begitu ya. Nah, itu ungkapannya bukan lagi bait atau baitani, tapi buyutun. Buyut. Yang itu bisa tun, bisa tin, bisa buyutan. Artinya rumah-rumah. Nah, dalam bahasa Arab, perubahannya lumayan banyak ya, dari satu kata untuk kata benda, kata isim ya misalnya. Seperti itu. Masjid menjadi masjidun, masjidan, masjidin. Masjidnya sendiri itu sudah baku. Tidak ada harokat yang lain, tapi dalnya bisa dun, bisa dan, bisa din. Nanti kalau dua dia masjidani, masjidaini. Kalau banyak dia menjadi masajid. Berubah total bangunannya. Tadinya masjid menjadi masajid. Oke, itulah mengapa kemudian ada muncul ilmu i'rab ini, yaitu untuk mengetahui perubahan di akhir kata, ya, perubahan di akhir kata, baik dhammah fathah kasrah atau perubahan ketambahan alif nun ya nun, atau bahkan berubah total ketika dalam bentuk jamak. Baik, kita kembali ke definisi. Itulah makna i'rab sesungguhnya. Dia adalah pengubahan di akhir kata yang disebabkan, yang disebabkan oleh faktor pengubah. Faktor-faktor pengubah ini banyak di sini yang masuk ke dalamnya, baik faktor itu berupa kata maupun berupa non kata. Jadi ada faktor pengubah i'rab yang berupa kata. Misalnya kata dalam bentuk huruf ya, bi Allahu ya. Karena ada bi menjadi billahi. Nah, kata bi di situ atau huruf bi itu bisa mengubah lafal Allah yang tadinya dhammah menjadi kasrah, wajib di kasrah karena adanya bi. Anna misalnya, ya. Al masjidu. Karena ada anna di depan menjadi annal masjida. Nah, anna di sini mengubah al-masjid menjadi berfathah al-masjidah. Dan begitu seterusnya. Itu namanya faktor pengubah yang berupa kata. Nanti ada juga yang berupa non kata. Yang non kata inilah yang dalam bahasa kita mungkin sering disebut sebagai jabatan. Dalam bahasa Arab nanti ada yang namanya mauqi'. Mauqi'ul kalimat ya. Kedudukan kata di dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada jabatan yang namanya subjek, predikat, objek ya, paling itu. Tapi dalam bahasa Arab nanti kita akan mengenal selain subjek, predikat atau mubtada khobar, lalu objek, maf'ul bih, nanti ada fa'il. Nanti ada hal, ada tamyiz, ada mudhaf ilaih, ada macam-macam ya. Ada jabatan-jabatan kata yang pokok ya. Yang pokok nanti ada juga ikutannya yang lain-lain. Nah, itu sama butuhnya terhadap i'rab itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan non kata. Artinya tidak berupa kata, tapi berupa jabatan kata yang itu tentu saja tidak tertulis, tidak terbaca, tetapi ada di dalam pikiran, dalam logika bahasa kita. Baik. Nah, makna i'rab yang barusan kita bahas itu adalah makna i'rab dalam pengertian yang khusus. Dalam pengertian yang khusus. Adapun pengertian yang lain, yang umum, maka i'rab itu dipahami sebagai analisa. Ya, jadi kita pakai bahasa Indonesia ya, analisa i'rab. Jadi suatu kegiatan
menganalisis kata di dalam kalimat atau kalimah dalam jumlah, begitu bahasa Arabnya ya. Kata di dalam kalimat kita analisis. Nah, yang dianalisis adalah 4 faktor. Yang harus dijawab adalah 4 faktor ya. Faktor pertama adalah jabatan. Faktor pertama adalah jabatan. Struktur ya. Jabatan atau dalam bahasa Arabnya disebut al-mauqi'. Al-mauqi'. Kemudian yang kedua, selain jabatan adalah i'rab. Nah, ini i'rab dalam pengertian yang khusus tadi yang sudah dijelaskan di awal. Ya, jadi perubahannya bagaimana? Setelah kita tahu jabatannya apa, lalu perubahan i'rabnya seperti apa. Jadi ini adalah al-i'rab ya. Kemudian yang ketiga tanda i'rab. Tanda i'rab disebutnya sebagai alamatul i'rab. Jadi setelah ditetapkan i'rabnya apa, nanti membutuhkan tandanya apa? Tanda di akhir kata, dhammahkah, kasrohkah, fathahkah, sukunkah, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah alasan. Mengapa i'rab rafa ini tandanya dhammah? Mengapa i'rab nasab ini tandanya fathah? Mengapa tidak iya? Mengapa tidak kasroh, dan seterusnya. Jadi yang keempat yang harus disebutkan adalah as-sabab. Ya, jadi faktor penyebab kenapa i'rab tersebut tandanya tertentu dhammah, fathah atau kasroh, harus disebutkan alasannya. Baik ya, inilah yang disebut dengan analisa i'rab, dan inilah sesungguhnya yang akan kita lakukan ketika nanti kita akan membedah analisa i'rab untuk misalnya surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, dan seterusnya sampai An-Naba. Ya. Nanti kita akan bedah analisanya itu untuk apa kita memahami tanda-tanda yang harus dibubuhkan di akhir kata. Hanya begini, perlu saya sampaikan bahwa meng-i'rab itu kan bisa meng-i'rab Al-Quran, bisa juga meng-i'rab kitab yang belum berharokat atau disebut kitab gundul, kita mengatakan. Lah bedanya kalau Al-Quran itu kita sekadar mengidentifikasi harokat-harokat yang sudah ada. Untuk kita tahu kenapa alhamdu pakai dhammah. Kita harus tahu ya, kenapa Rabbi pakai kasrah. Kenapa tidak Rabbul Alamin? Kenapa Rabbi? Nah, nanti kita akan bahas. Kenapa Maliki? Kenapa tidak Maliku Yaumiddin? Misalnya begitu ya. Ihdinas sirata. Kenapa as-sirata tidak ihdinas siratil mustaqim misalnya? Kenapa tidak kasrah tapi fathah? Itu semua nanti akan dijawab ya dengan ilmu nahwu ini melalui i'rab ya, kegiatan analisa i'rab. Itulah sekadar muqaddimah tentang apa itu i'rab dan urgensinya tentu saja dengan kita mengenal i'rab dengan baik. Itu artinya kita memiliki potensi untuk memahami teks bahasa Arab dengan benar, menerjemahkan bahasa Arab dengan lebih akurat. Demikian, dan insya Allah nanti kita akan lakukan di video-video yang akan datang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.